Nah, berikut ada 6 tips yang bisa sahabat DB terapkan untuk memilih hunian yang nyaman. Halo sahabat DB, welcome back to DB Team Studio Channel. Kembali lagi bersama saya Yolanda, property consultant dari DB Real Estate Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah perumahan terbesar di daerah Menganti, yaitu Greenland Residence. Sebelum kita keliling untuk melihat lokasinya, terlebih dahulu saya ingin membagikan sedikit tips untuk memilih hunian yang nyaman. Tidak hanya sebatas dalam pertimbangan untuk jenis, desain, dan tipenya saja. Apalagi jika sahabat DB memilih hunian yang nyaman untuk ditinggali seumur hidup. Tentu tidak bisa sembarangan, bukan? Nah, berikut ada 6 tips yang bisa sahabat DB terapkan untuk memilih hunian yang nyaman. Tips yang pertama adalah harga hunian yang dipilih. Nah, dalam hal ini sahabat DB harus bisa menentukan budget dan kemampuan cara bayar. Jika dirasa masih berat, sahabat DB bisa memilih rumah primary dengan cicilan DP yang lebih ringan, sehingga sisa pelunasannya juga bisa diangsur secara KPR. Begitu juga dengan Greenland Residence, di mana Greenland Residence merupakan salah satu rumah primary di Menganti. Jadi, sahabat DB dapat membelinya dengan cicilan yang ringan pula. Yang kedua adalah akses dan lokasi hunian. Lokasi yang strategis akan memberikan keuntungan kepada konsumen seperti kenyamanan dan kelayakan tempat tinggal, kemudahan aksesibilitas, dan kenaikan nilai investasi. Begitu juga di Greenland Residence. Greenland Residence sendiri terletak di kawasan seluas 70 hektar, berjarak hanya 1,9 km saja dari JLLB, yang menjadikan Greenland sebagai satu-satunya kawasan hunian dengan akses yang mudah kemanapun. JLLB nantinya terkoneksi dengan akses pendukung lain seperti JLBS, Radia Road, Tol KLBM, dan Tol Sumo. Pintu gerbang utama atau main gate selebar 150 meter menjadikan Greenland termegah, terlebar, dan prestisius. Sebelum masuk ke perumahan, tepat di dekat gate, terdapat green water pond yang memberikan kesan sejuk dan asri. Yang ketiga adalah dekat dengan sekolah dan fasilitas kesehatan. Apalagi sahabat DB yang telah memiliki keluarga dan memiliki anak, tentu lokasi yang dekat dengan sekolah ataupun fasilitas kesehatan akan memudahkan mobilitas kita sehari-hari. Yang keempat adalah fasilitas yang memadai. Apakah di hunian tersebut telah memiliki pusat perbelanjaan, taman bermain, maupun fasilitas olahraga? Kalau 3 hal ini bisa terpenuhi, maka sahabat DB telah menentukan hunian yang nyaman. Nah, begitu juga dengan Greenland Residence. Bisa sahabat DB lihat di belakang saya sedang berlangsung proses pembangunan untuk komersial area dari Greenland Residence. Di mana komersial area ini akan dilengkapi dengan supermarket Superindo dan gedung bioskop yang akan selesai pembangunannya pada akhir tahun 2020. Jadi, para penghuni dapat menikmati fasilitas tersebut. Selain itu, juga tersedia clubhouse di masing-masing klaster, di mana di dalam clubhouse tersebut terdiri dari calisthenic park, indoor gym, yoga spot, barbecue area, multifunction hall, dan swimming pool. Faktor yang kelima adalah pertimbangkan tentang desain rumah. Nah, apakah sahabat DB penasaran tentang desain rumah di Greenland Residence? Yuk, kita segera lihat show unitnya. Ya sahabat DB, sekarang kita sudah sampai di salah satu show unit dari Greenland Residence. Buat sahabat DB tahu, untuk semua unit
Rumah di Greenland Residence menggunakan pondasi, tiang panjang, dan struktur beton bertulang. Penasaran bagaimana penataan di dalam rumahnya? Yuk, kita langsung masuk ke dalam. Ya sahabat Dipi, saat kita masuk ke dalam rumah, kita akan menemukan sebuah ruang tamu dengan ukuran yang cukup luas. Dari ruang tamu ini, kita akan menuju ke area dapur dan servis area. Selain itu, di lantai 1 ini juga dilengkapi dengan sebuah ruangan di sisi kanan saya yang bisa difungsikan sebagai kamar maupun ruang kerja. Selain itu, juga terdapat satu kamar mandi di lantai 1 ini. Dan bisa sahabat Dipi lihat, di sisi kanan saya terdapat sebuah ruangan yang bisa difungsikan sebagai ruang keluarga. Dan sisi kiri saya terdapat ruangan yang bisa difungsikan sebagai ruang makan. Rumah ini memiliki luas tanah dengan dimensi 10 x 22 dan luas bangunan 195 meter persegi. Tidak ketinggalan juga, di bagian belakang terdapat sebuah halaman yang bisa difungsikan sebagai taman. Setelah itu, kita langsung lanjut ke lantai 2-nya. Penasaran seperti apa? Ayo kita naik. Sekarang kita sudah sampai di lantai 2-nya. Bisa sahabat Dipi lihat, untuk seluruh lantai di rumah ini menggunakan bahan granit tile. Dan railing tangganya sendiri menggunakan bahan stainless steel yang dilengkapi dengan tempered glass. Di lantai 2 ini terdapat 3 ruangan kamar, diantaranya 2 sebagai kamar tidur anak-anak yang memiliki luas ruangan yang hampir sama, yaitu sekitar 3,5 x 4 meter, dan 1 master bedroom di sebelah sana. Sebelum kita cek kamarnya, kita akan menemukan sebuah kamar mandi di lantai 2. Nah, ini dia desain dari kamar anak yang berukuran kurang lebih 3,5 x 4 meter. Bisa sahabat Dipi lihat, di sini sudah dilengkapi dengan bed dan di sebelah belakang sudah terdapat walk-in closet. Untuk menimbulkan efek ruangan yang lebih luas, sahabat Dipi dapat menambahkan sebuah cermin di sisi dinding. Oke, sekarang kita langsung berlanjut ke master bedroom-nya. Sebelum kita menuju ke master bedroom-nya, di rumah ini juga dilengkapi dengan jendela yang cukup besar, sehingga dapat memaksimalkan cahaya matahari yang masuk ke dalam rumah. Selanjutnya, yang spesial dari rumah ini adalah kusen dari setiap kamar sudah menggunakan bahan aluminium YKK. Master bedroom ini berukuran kurang lebih 5 x 4 meter. Bisa sahabat Dipi lihat, di ruangan ini terlihat sangat besar. Di sisi sebelah saya terdapat open wardrobe yang dapat menginspirasi para sahabat Dipi untuk desain dari master bedroom ini. Dan master bedroom ini sudah dilengkapi dengan sebuah kamar mandi dalam. Dari pintu sudah menggunakan bahan aluminium dan dindingnya sudah menggunakan full granit sampai ke plafon. Jadi menimbulkan kesan yang elegan dan mewah.
para penghuninya. Nah, sahabat DIPI pasti penasaran kan dengan lingkungan di Greenland Residence ini? Yuk kita langsung menuju ke klaster berikutnya. Nah, sahabat DIPI, sekarang kita sudah sampai di klaster pertama dari Greenland Residence, yaitu klaster Garbera. Bisa sahabat DIPI lihat, di setiap klaster di Greenland Residence ini menerapkan one gate system, sehingga lingkungannya menjadi aman dan nyaman. Selain keamanan yang terjamin, Greenland juga difasilitasi dengan ROW yang sangat lebar. ROW di setiap klaster dimulai dari 8 sampai 15 meter. Ya sahabat DIPI, setelah kita melihat klaster Garbera, masih ada klaster-klaster yang lain di Greenland Residence ini, yaitu klaster Armaya dan klaster terbarunya Wisteria. Semua klaster di Greenland Residence ini memiliki desain yang sangat premium dan lingkungan yang nyaman. Sekian tips-tips dari saya, semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi. Bagi sahabat DIPI yang ingin tahu lebih lanjut mengenai Greenland Residence, dapat menghubungi saya di kolom deskripsi di bawah ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel DIPI Team Studio. Saya Yolanda Meliawati, property consultant dari DIPI Real Estate Indonesia, deliver the best property for you.